Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Seperti janji kami, kalau Anda bersama kami di Fit Kim Solia akan ada ingatan baik spesial bersama dengan Bapak Robi Triyono. Selamat pagi Pak Robi, udah terhubung melalui aplikasi Zoom. Pak Robi, dengar Ya, suara saya? lagi Ya, dengar, ya. dengar. Bu Yani, selamat pagi, ketemu lagi. Selamat pagi Mbak Indi, selamat pagi Good News Family. Iya, ini Gus Nulia kalau biasanya bertemu dengan beliau itu tidak pernah ditanya-tanya. Saya yang ditanya-tanya gitu kan. Sekarang karena udah ada di sini, saya yang harus tanya. Kalau dengan Bu Yani, kita sudah sekali bersama dengan beliau dan senang banget karena hari ini kita akan kembali mendengarkan satu perjalanan bersama dengan Tuhan ya. Eh, Ya, Kami selalu berharap bahwa kisah-kisah yang ada di ingatan baik ini boleh menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat kita semua. Oke, baik dan ini nih. Sekali lagi biasanya karena ini ingatan baik, Yusol ya. Jadi kita akan tanya dulu. Pak Robi boleh cerita sedikit seputar kegiatan dan apa namanya profil lah buat Ginsoli semua supaya kenal meskipun ada berapa juga udah tahu nih Ginsoli yang Anda setia bersama dengan Ginsoli ya. Silakan Pak Robi. Di semua, di family, dengan family seperti ya kegiatan saya yang pertama saya seorang suami dari satu istri dan dua anak. Kemudian saya seorang karyawan, saya bekerja di Rumah Sakit Jawa Barat. Kemudian saya membantu di sebuah yayasan yaitu Yayasan Bagilu Negeriku yang bergerak di sekolah, yaitu Mhm. membawahi sekolah dan K bagi negeriku, dengan di mana saya sebagai sekretaris yayasan dan kemudian di lingkungan gereja saya bergerak di Petra Community Church dan kemudian saya tergabung di dalam tulisan dan juga membantu teman-teman kudus membantu saja lagi ya ya kurang lebih begitu Indi. Ya, terima kasih Pak Robi. Tentu dengan Ibu juga nih, kalau Ibu Yani boleh sedikit ceritakan nih kegiatannya Bu. saya pengacara pengangguran banyak acara. Jadi sekarang saya cuma ya aktif di rumah. Paling kalau misalnya memang perlu saya nemeni Pak Robi itu aja sih. Dengan pelayanan tetap di gereja. Mhm. Rasanya sih kalau Tuhan izinkan kita untuk pelayanan, nah itu aja dipercaya jalani Mhm. pelayanan aja. Iya, Gus Noli saya kenal beliau itu ibu itu selalu happy, vibe-nya tuh Ya. senyum terus dan humble. Thank you ya Bu, belajar banyak nih dari Amin, Bu amin, Rob ini, Bu Yani. amin. Oke, apa namanya? Em, Momen, boleh cerita sedikit definisi mungkin tentang kebaikan Tuhan tuh apa sih Pak? Pak Robi. Ibu juga ya. Oh, kalau bicara tentang kebaikan Tuhan itu aduh rasanya ya banyak banyak sih banyak Mhm. tapi hal ini gini terutama kami berdua itu ngalamin jadi Mhm. eh, hampir setiap momen hampir setiap kami itu ngalami pertolongan itu ya. Awalnya adalah gini ketika saya itu belum selesai memang dalam kehidupan rumah tangga ya saya bicara awal ya ini Mhm. menjadi besar yang selalu mengingatkan saya bahwa ketika saya masuk dalam kehidupan rumah tangga dengan saya memang pada waktu itu sayanya yang belum Mhm. kalau mau dilihat bahwa 96 kami menikah kemudian dari Palembang ya teman satu hari istri saya ini wong Palembang
yang saya tulis ke Jawa. Tiga kami menikah pemberkatan, kemudian tanggal 4 kami langsung balik, Maret ya kami balik ke Jawa. Nah disitulah saya mulai menjalani kehidupan rumah tangga saya. Tetapi karena memang dasarnya memang saya belum bertobat, sehingga orang selalu bilang gitu, rumah tangga itu yang paling istilahnya apa ya, perlu diwaspadai adalah 5 tahun pernikahan pertama. Itu ternyata memang benar. Jadi 5 tahun pernikahan pertama karena memang dasarnya saya ini belum bertobat, dan dulu saya orangnya mengandalkan diri sendiri, sombong, keras gitu ya. Nah, sehingga 5 tahun pernikahan saya itu ada di dalam lubung kebohongan. Nah, dasarnya memang Tuhan itu luar biasa. Istri saya ini orangnya positif thinking, dia nggak pernah berpikir yang negatif tentang saya. Sehingga singkat cerita, 5 tahun perjalanan perkawinan kami, saya melakukan kebohongan. Nah, titik baliknya adalah ketika di 2001 awal, ketika saya mulai mencoba untuk berusaha sendiri, jadi saya keluar dari perusahaan saya tempat kerja, saya berusaha untuk kerja sendiri. Nah, saat itu bulan Januari, papa saya meninggal. Ya, ketika papa saya meninggal itu, saya ingat sekali malam kembang terakhir di hari Kamis, ketika ibadah penghiburan, saya duduk di sebelah peti, banyak review tentang papa saya. Kan yang paling saya ingat adalah ada satu kayak film gitu ya ini ya. Waktu papa saya bertobat mau masuk ke kolam baptis, itu saya yang gandeng. Saya ini anak-anak paling kecil, jadi saya gandeng papa saya. Saya ingat sekali waktu itu yang membaptis adalah Om Sebaja, ya. Om Sebaja waktu itu beliau sudah pensiun sebenarnya, sudah tidak aktif, tapi karena papinya bilang gitu, saya maunya sama Bob Philip gitu. Jadi akhirnya terpaksa dan didampingi satu orang pendeta yang lebih muda untuk nah, itu keluar, filmnya keluar, dan di situ saya kayak ada gitu, iya ya, tapi saya ini orang paling keras yang saya kenal. Dia aja mau bertobat, terus apakah saya mau nunggu apa gitu ya. Jadi suara itu kayak selalu ngejar gitu ini ya. Nah, itu nggak ada yang tahu karena apa? Itu karena jadi gejolak. Selesai baca, saya langsung ngomong sama pendetanya waktu itu, almarhum Mbak Firya itu ya. Dia bilang ini, Pak, saya mau baptis ya. Nah, disitulah titik awalnya sampai akhirnya Pak Kiri bilang, oh puji Tuhan, kapan mau baptis? Saya bilang, tapi dimakamkan Jumat. Dia bilang, Sabtu saya baptis. Nah, itulah ingatan saya yang terbaik ketika saya mengambil keputusan untuk baptis. Istri saya, mama saya semua juga. Nah, dari awal situ justru saya mulai belajar untuk mengenal lebih jauh. Dan saya ingat ya, yang kami ingat ya, jadi waktu itu ulang tahun saya ngomong sama dia, saya mau kadonya itu Alkitab. Tapi saya nggak mau kamu beli Alkitabnya diantar sama orang. Jadi saya bilang gitu sama istri saya. Ya kan, karena waktu itu kami ngontrak di Lamongan. Terus ya karena saya ngomong gitu, saya tahu dari istri saya naik angkot kalau nggak salah. Nah, singkat cerita, perjalanan akhirnya kami memutuskan pindah ke Sidoarjo karena waktu itu saya bekerja sendiri, saya kelilingnya tidak di Jawa Tengah, tapi di Jawa Timur. Saya ingat waktu papi saya masih hidup, dia ngomong gitu,
kamu itu orang biasa kerja Jawa Tengah, kenapa mau kerja sendiri kok malah milih Jawa Timur? Nah, saya dengan santainya waktu itu saya ngomong gini, enggak, kalau saya kerja di Jawa Tengah, rasanya kok saya rebutan rezeki sama teman-teman, karena memang komunitas saya di Jawa Tengah. Jadi saya mendingan di Jawa Timur, saya dikasih Tuhan talenta untuk kenal orang lebih cepat, ya saya mantap. Nah, rupanya nanti di titik terakhir saya baru tahu bahwa memang benar Tuhan itu sudah merencanakan dari awal. Ya, singkat cerita saya pindah ke Sidoarjo. Ketika kami pindah ke Sidoarjo, saya berkomunitas di satu gereja, ya kan. Kemudian saya mulai aktif, belum aktif sih, mulai berjemaah di sana. Kemudian saya ingat saya sama teman-teman diajak di Solo. Nah, pada bulan Juli atau Agustus itu ada satu titik balik lagi ketika saya kalau keliling selalu mulai style khotbah-khotbah, dengerin radio-radio ya. Nah, sampai suatu ketika dalam perjalanan penjualan saya ada momen Tuhan kasih saya peristiwa bahwa ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan kontan. Hingga hari itu saya mengalami omset yang sebenarnya untuk 1 bulan saya bisa dapat di 1 minggu itu. Nah, dari situ saya merasa, Tuhan luar biasa ya. Nah, kemudian saya dapat ayat ini. Saya ingat, yaitu Yakobus 5 ayat 16. Ya kan? Hendaklah kamu saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Dan yang terakhir adalah doa orang benar besar kuasanya. Nah, di situ saya merasa saya dikejar terus loh ini sama ayat itu. Saya ngomong gini loh, Tuhan, saya itu kan sudah bertobat. Saya sudah ngaku sama Tuhan. Saya sudah tidak melakukan lagi yang namanya minum, obat, dan lain-lain. Ya kan? Tapi di situ ayat itu mengatakan hendaklah kamu saling mengaku Tuhan. Berarti ada satu tuntutan untuk saya ngaku sama istri saya. Saya bingung waktu itu saya sangat bingung karena memang bayangin ya dulu saya pernah melakukan satu kekonyolan. Saya pulangnya dalam keadaan salah itu, wah istri saya ini marahnya luar biasa. Tetapi di sini poinnya adalah ini, saya suruh ngaku. Waduh, saya bingung juga kan. Gimana ya saya? Tetapi 1 bulan saya dikejar terus dengan ayat itu. Saya putar radio, bicaranya tentang ayat ini. Saya buka TV, bicaranya tentang ayat ini. Saya buka, saya harus ngaku. Nah, di situ singkat cerita, akhirnya karena dorongan Roh Kudus, dan saya kepingin, cuman waktu itu karena nggak ngerti ya, saya cuma pingin taat. Dan kebetulan ketika saya berjemaat di satu gereja itu, di Sidoarjo, pengajaran yang diajarkan oleh gembala kami adalah taat, tekun, dan setia. Itu saja, taat, tekun, dan setia. Nah, dari situ saya ngomong gini, ya udah aku mau taat ya. Nah, suatu ketika seharusnya saya berangkat luar kota, saya menunda. Posisi saya itu, saya ingat gitu, dia lagi masak, itu dia ngomong gini, kok nggak berangkat gitu. Iya, saya nungguin mau ke bank, saya bilang gitu. Padahal di hati saya itu saya bilang gini, aduh ngaku nggak ya. Saya nggak tahan, akhirnya saya masuk kamar, saya doa gini, Roh Kudus, saya cuma tahu satu hal, saya mau tahu. Tetapi kamu tahu toh Roh Kudus, istri saya kalau marah kayak apa itu. Wes gini, saya mau ngaku, tapi ya, pokoknya Roh Kudus yang tanggung jawab, saya bilang gitu. Dan akhirnya saya keluar, waktu itu anak-anak masih sekolah ya, terus yang kecil belum. Saya keluar, saya panggil istri saya bilang gini, saya bilang, ini saya mau ngomong. Waktu saya bicara itu, saya bicarakan semua, saya ngakukan semua dari A sampai Z. Mulai saya yang memakai narkoba,
mulai saya yang miras, bahkan sampai saya ada affair dengan istri orang. Terus saya lakukan semua, saya ngaku semua di depan istri saya. Saya nggak tahu juga waktu itu kekuatan dari mana, tapi saya ngaku itu teriakan dengan gamblang. Nah, ketika saya dengan gamblang itu, saya hanya cuma tahu satu, saya butuh pengampunan. Saya butuh pengampunan karena saya tahu ketika awal keterbukaan adalah awal Awal dari pemulihan. pemulihan. Ya, kemudian waktu semua saya sampai menangis dan benar-benar di situ hati saya plong, kayak ada batu yang diangkat gitu. Nah, makanya saya nggak tahu ternyata batu yang diangkat dari saya jatuh ke istri saya. Dia shock, dia shock sekali. Nah, Oke. Ya, Ibu yang dirasain saya waktu itu, boleh. Apa yang dipikirkan, kemudian yang turun ke hati seperti apa, Bu Yani? Pada waktu itu ya, karena kan Ya. di luar dugaan pasti. Ya. Silakan, Ibu. Ya pada saat itu sih saya sih nggak tahu ya, nggak bisa marah. Saya cuma bilang gini, kok bisa? Kok bisa? Saya kan bukan orang Jawa sebenarnya, tapi Iya. kok iso? Kok iso? Saya cuma gitu aja gitu loh. Pada saat itu saya benar-benar ya saya cuma berpikir gini loh, Tuhan, yang saya lihat bukan lagi suami saya yang dulu, tapi yang aku lihat itu yang sekarang. Nah, selama kita pindah di Sidoarjo itu yang saya lihat ya suami saya sudah banyak perubahan gitu loh. Dia ke gereja, pelayanan, aktif. Nah, yang saya lihat, yang ada di pikiran saya ya, wah, yang aku lihat sekarang. Makanya saya bilang, ya sudah, kita doa aja. Cuma saya kan waktu itu malah belum nangis gitu loh. Terus Pak Robi sampai ngomong, nangis, marah. Iya. Dia suruh saya nangis. Sampai akhirnya ya karena disuruh nangis ya nangis kan lah, orang saya itu orangnya paling gampang nangis kan. Akhirnya saya nangis, cuma saya bilang kok bisa ya, tapi ya saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih yang aku lihat Robi sekarang adalah Robi yang Tuhan sudah pulihkan. Yang ada di pikiran saya seperti itu. Sampai Robi juga sempat ngomong, kamu mau telepon Cici, kebetulan Cici yang di Semarang, kamu mau telepon Ibu Gembala karena dia takut saya ada luka kan. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa. Udah pokoknya saya sudah maafi, udah kita berdoa. Ya hari itu juga saya maafin dia karena saya balik lagi tadi saya bilang saya melihat bahwa yang saya lihat bukan masa lalu dia, tapi yang saya lihat adalah waktu itu perubahan yang terjadi. Kita selesai pengakuan kita berdoa, saya bilang ya saya maafin kamu, tapi secara manusia, secara daging ya saya masih yang artinya kalau untuk hal suami istri mungkin saya nggak bisa apa, tapi artinya saya mengampuni kamu hari itu juga. Wow. Terus nggak berapa lama saya tetap nyuci, tapi ya itu iblis itu mengganggu kita dalam pikiran. Nah waktu saya nyuci itu iblis tuh ngomong, tuh ternyata suamimu gini. Nah saya yang peperangan di situ, saya yang nangisnya peperangan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Saya ngomong, Tuhan saya sudah ampuni suami saya sudah maafkan suami saya. Berjalan tidak lama, terus Robi kasih saya HP. Waktu itu yang megang HP sebenarnya Robi yang megang HP. Satu hal ini setelah pengakuan itu selesai, kemudian sudah ya tempat vakum sebentar gitu kan. Terus tiba-tiba kalau HP saya itu masuk SMS, dulu belum ada WA kan, masih SMS ya betul. SMS itu saya buka. Nah ini ujian. Dan sebelumnya garis bawain dulu ya, mungkin bagi pendengar yang mendengar ini, kalau memang tidak dituntun Roh Kudus, jangan lakukan. Karena ini saya katakan gini, karena memang Roh Kudus itu menuntun, dia mengatur segala sesuatunya dengan baik. Yes. Ya, ketika saya itu tiba-tiba SMS di HP saya bunyi. Dan ketika saya buka dari satu nomor yang saya nggak tahu, tiba-tiba saya bunyinya gini, halo saya, apa kabar? Lama nggak ketemu, aku kangen. Ternyata itu dari cewek yang selama ini saya membangun
Bilang gitu. Mhm. Saya di situ, Oh, ya. saya di situ bingung. Saya antara gini, tak jawab atau tak diemin, kayak gitu ya. Mhm. Tapi ada satu yang mengingatkan gini, kalau kamu sampai bohong lagi, berarti kamu Mhm. percuma yang kamu lakukan. Nah dari situ saya langsung ambil keputusan, saya bilang ini ada SMS. Dia bilang dari siapa? Dari dia, saya bilang gitu kan. Mhm. Terus dia langsung ngomongin, sini, aku yang jawab ya. Saya sudah berpikir, wes terserah, Arab dipisui, Arab popo, saya nggak urus. Tapi Iya. saya lihat itu satu hal yang kejujuran Ah, gini. Kan. Ternyata istri saya jawabnya cuma shalom, saya istrinya Robi, Tuhan wow. Yesus. Aduh, merinding Wow. saya. Nah, kemudian satu hal lagi ya, ketika pemilihan ini sudah selesai, satu hal yang menjadi apa ya, menjadi kekuatan saya mungkin buat ibu perlu dicatat. Jadi selama setelah peristiwa itu ke depan, satu kali pun istri saya nggak pernah ngungkit masalah. Keren. Tapi saya tahu dia berjuang dengan segala pikirannya. Nah ini yang Ya. membuat seperti ini ya, apa Yes. ya, proses Mhm. proses pemulihan saya, pemulihan keluarga kami itu cepat. Ya. dan Mhm. dan tahu ya, ketika biasa kan ketika kita pentobat awal-awal itu rasanya Mhm. di saya sama Tuhan minta ini dapat, minta ini dapat. Mhm. Nah itulah proses. Jadi dari proses itu saya melihat bahwa keterbukaan dan pengampunan itu harus ada di dalam kehidupan rumah Hidup. tangga. Heeh. Ya, sebenarnya kami berdua tidak ada yang ngajarin, tapi saya pikir ini Mhm. pasti Roh Kudus yang pimpin. Betul. Cuman memang eh, kita, istri saya terutama, dia selalu berjuang. Setiap kali perang dengan pikirannya. Dan kemudian saya sebagai suami, saya melakukan satu tindakan yang menyatakan. Saya nggak banyak ngomong sih, oh ya aku janji, aku berubah, gitu enggak sih. Ya, Oh, saya ingat saya nggak ya. ngomong gitu, tapi Ini saya digaris bawahi menyatakan, nih Pak. Good News Family juga ya, ya. Karena janji ngomong di depan itu kayaknya nggak perlu. Yang penting janji hati di hadapan Tuhan ya Pak ya. Bagus. ya, saya nggak pernah ngomong gitu, saya cuma ngomong, oke, mulai sekarang saya akan berubah. Dan Hmm. satu hal yang tahu ya waktu itu ide keluar dari mana, karena saya waktu itu masih kerja keliling dan saya butuh kontak dari pelanggan-pelanggan saya. Kemudian saya ganti nomor, Mhm. saya langsung memutuskan nomor yang masih bisa dihubungi dia saya ganti, dan saya pakailah nomor saya yang sekarang ini Mhm. nomor keramat. Nomor saya yang sekarang ini nomor keramat. Itu yang nomor saya pakai, dan setiap 6 bulan sekali saya sama istri saya change nama. Mhm. Change nama. Ya. Jadi 6 bulan nomor saya dipakai istri saya, nomor Mhm. istri saya pakai. Tujuannya adalah gini, ketika ada pelanggan saya mengontak, yang Mhm. terima masih istri. Mhm. Dan istri saya bilang, oke Pak, Bapak telepon ke nomor ini. Jadi, dan itu kami lakukan terus. Mhm. Sampai benar-benar. Disitulah rupanya yang ternyata membangun kepercayaan di dalam keluarga ini Yes. lebih. Dan mulai saat itu luar biasa kami mengalami benar banyak hal, ya banyak hal, termasuk proses-proses dalam diri itu belum 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 selesai loh ini. Istri Mhm. saya Ya. mengalami proses, saya mengalami proses. Prosesnya adalah ketika saya sudah lakukan semua itu, nggak lama tiba-tiba usaha saya ada problem Mhm. karena faktor izin, sehingga saya Mhm. tidak bisa meneruskan karena saya nggak punya izin, dan itu membuat saya kehilangan pekerjaan. Nah di situ ada proses lah, dengan kasih saya pekerjaan di bidang yang 380 derajat. Kalau Mhm. saya berkecimpung tahunan, puluhan tahun ada di farmasi, tiba-tiba saya berhenti dan saya ada teman yang bantuin saya masuk di kayu. Mhm.
Jadi saya masuk di usaha kayu. Nah, di situ ada hal yang saya selalu katakan gini. Memang Tuhan itu mengajarkan, Tuhan maunya gini, ketika kita ngalami satu perubahan tobat, kita benar-benar habis. Saya kadang memikirkan gini, apa ya Tuhan, saya sudah tobat, saya sudah melakukan semuanya. Tiba-tiba, kenapa saya harus, pekerjaan saya harus hilang, meskipun saya tahu bahwa itu adalah salah saya karena tidak ada izin. Terus kemudian kok saya dikasih pekerjaan di bidang yang 180 derajat yang saya benar-benar nggak tahu. Nah, upaya di dalam proses itu saya mengalami banyak hal. Yang pertama, saya melihat gini, Tuhan proses kesombongan saya. Kalau di bidang farmasi saya merasa harus puluhan tahun saya merem, saya bisa jawab. Expert ya Pak. Ya. Tapi saya masuk di pabrik kayu itu, saya hanya berdebat dengan buruh yang paling rendah aja. Saya kalah loh ini. Karena dia ngomong ini sekarang, Bapak lihat ini kayu apa, saya orang ngerti. Ini kayu sengon, kayu meranti, kayu apa, saya nggak ngerti. Wah, mereka bisa satu itu mereka bisa ketawa dia. Mereka bilang gini, ya nek obat yang jenengan ngerti Pak. Nah, tapi nek kayu ya jenengan rene opo. Nah, di situ saya ngalami, saya akhir, tapi saya kayak dikasih pengertian Tuhan gitu. Ya, ini loh, sebenarnya kamu nggak ada apa-apanya tanpa aku. Kamu nggak ada apa-apanya tanpa. Nah, ada satu proses yang luar biasa di pabrik kayu itu. Ya, saya ceritakan ya. Nah, Iya Pak. saya mendapat penghasilan itu kurang lebih hanya 1/10 dari yang saya terima ketika saya bekerja sendiri. Ya, tapi di situ saya belajar sama istri saya bilang ini, syukurin deh. Ya, syukurin aja. Jadi waktu itu saya masuk di pabrik kayu, memang kebetulan milik teman saya, dan saya dijadikan manajer di PPIC. Meskipun saya nggak ngerti, tapi teman saya cuma bilang ini pekerjaan pakai logika. Kamu hanya perlu nanya ke saya kalau nggak tahu, tapi kamu gunakan logika kamu untuk ngatur semua. Nah, saya di situ hanya dapat gaji 1,8 juta. Dari yang sebelumnya saya terima bisa 10 kali lipatnya ini. Tapi di situ saya nggak punya rasa khawatir, betul ya. Istri saya ini istri yang luar biasa, begitu saya bilang ini, yang dapat kerjaan tapi gajinya segini. Dia bilang ini, ambil aja yang penting orang nganggur. Ya, saya ingat gitu kan. Saya jalanin. Dan ketika saya selesai dari pekerjaan itu, saya masih punya mobil, terus saya ngomong gini, daripada saya punya mobil, tapi punya utang, mendingan mobil saya jual, saya beresin semua hutang. Dan saya ingat kami hanya punya sepeda motor ya. Jadi saya kalau pergi bonceng berempat, saya dengan 2 anak saya. Kami berdua dengan 2 anak. Nah, ketika proses itu terjadi, saya cuma mengucap syukur gini, Tuhan terima kasih ya, itu untuk kerjaan itu. Saya tidak memikirkan di nilai nominalnya tadi. Dan saya ingat sekali 1,8, anak saya waktu itu sekolah di TK Petra sama SD Petra ya, TK ya. Dan saya ingat sekali anak saya itu SPP-nya satu anak 300.000. Jadi kalau 2 anak sudah 600.000. Ya, tapi satu hal yang saya ingat, saya komitmen saya bilang, yang 1,8 boleh kamu pegang, tapi jangan lupa bayar per puluh. Saya cuma ngomong sama istri saya karena saya maunya taat, ya kan? Ya, dengan taat tekun setia gitu ya. Jadi saya ngomong, saya nggak urusan, pokoknya yang penting jangan lupa bayar per puluh. Bener kan? Kalau dibayar potong per puluhan aja berarti sekitar 180, potong 600 berarti tinggal sekitar 950 atau ini. Yeah. 350 bisa hidup 1 bulan dengan 2 anak di Sidoarjo, ya kan? Nah, kalau mau tanya istri saya resepnya kayak apa.
Iya ini, aduh, life hacknya seperti apa pada waktu itu, Zunan? Bu ini Eh, luar biasa ini. eh, Kalau ditanya ya kita juga nggak ngerti ya. Mm-mm. Memang Tuhan tuh luar biasa banget di tengah-tengah keluarga kita gitu loh. Yang ada hanya ada satu sebenarnya yang buat kita belajar untuk keluarga Good News. Kita itu harus selalu mengucap syukur. Itu satu, mengucap syukur. Kedua, ya kita dibawa happy aja, sukacita gitu loh. Nah, kalau ditanya kok bisa hidup, ya itulah keajaibannya Tuhan Yesus ya. Nanti bisa tiba-tiba mami yang di Semarang itu bisa tiba-tiba dia kirim paket pagi-pagi ada paket datang dan isinya adalah makanan yang sebanyak mungkin. Wow. Ada zaman Nah, dulu itu kalau mami bikin bakcang, ada sosis. Nah, dulu saya itu kan orang yang suka berbagi ke Mm. tetangga gitu loh, karena memang kalau masak juga saya kan banyak. Tapi memang kali itu saya agak pelit kali ya, karena memang keadaan kita Iya. jadi benar-benar itu yang bisa hemat banget. Mhm. Kadang cuma ada nasi, ada mie aja, tapi ya ada aja nanti ada teman yang ngasih kami makan apa ya semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tapi ya balik lagi, kalau Tuhan bisa lakukan itu karena apa ya kita harus menyenangkan hati Tuhan itu. Yang tadi Mhm. Robi bilang dia selalu akhirnya hidupnya ada di jalannya Tuhan, dia belajar untuk taat, tekun, setia. Kalau ditanya saya, memang saya kalau dari awal pernikahan saya orang yang selalu positive thinking. Mhm. Selalu positive thinking. Itu yang menjadi kenapa keluarga kami cepat dipulihkan. Karena Mhm. saya percaya Tuhan juga lihat hati kita gitu loh. Kita Yes. tahu kan Tuhan itu penjemburu. Iya. Mungkin kalau dulu saya berpikir saya melakukan secara manusia, saya ke orang pintar, saya kemana, mungkin Tuhan nggak akan pulihkan secepat itu. Tapi karena saya yang selalu, saya cuma gini, yang saya lakukan adalah kalau suami saya pergi, saya cuma berdoa gini, Tuhan Yesus, Robi suamiku, tapi kalau dia di luar, aku nggak tahu apa yang dia lakukan. Aku cuma minta pasukan malaikatmu yang menjaga, dan engkau tetap memberikan aku sukacita. Mhm. Selalu saya berdoanya seperti itu. Sampai Mhm. suatu saat pun ada teman-teman dia, teman-teman farmasi yang bilang, Yan, yuk kita ke sini yuk. Kayaknya dia curiga kan, memang para suami, kalau dulu kan Iya. nakal mungkin ya. Yuk Mhm. kita ke sini. Saya selalu bilang gini, enggak, aku percaya kok suami saya baik. Itu aja, sampai dulu saya juga di kantor, Mhm. itu teman kantor saya itu sampai pernah, Yan, aku ketemu Robi loh di sini. Saya tuh selalu bilang gini, Robi kerja. Oh dia sama perempuan itu teman kerja. Jadi yang keluar dari perkataan saya itu ya perkataan yang positif gitu loh. Mhm. Ya makanya setelah pengakuan itu ya saya sempat kaget karena memang kenyataan saya kan tidak pernah berpikir dia berbuat sejauh Iya. itu gitu loh. Mhm. Tapi karena ada Roh Kudus, Tuhan yang pimpin, saya terima semuanya dan yang Tuhan ingatkan ada lihat yang Robi sekarang. Mhm. Jadi Tuhan mempersiapkan saya untuk saya terima keadaan kami seperti itu dengan adanya perubahan Robi, baru Mhm. Tuhan berbicara sama Robi untuk. Jadi kalau ditanya saya tahu Robi narkoba segala macam itu bukan dari orang lain, tapi dari dia sendiri yang ngomong. Ya Luar puji Tuhan biasa. Bu sampai Yani, saat ini. mhm, Gimana? ini yang ingin ditanya itu, pada saat kejadian itu ada sesuatu di hati Bu Yani nggak, kayak misalnya kalau hubungan pasangan itu kan kadang kayak ada rasa kerasa gitu loh, ada sesuatu yang dilakukan Pak Robi mungkin belum bilang waktu itu, ada yang dirasain Bu Yani nggak waktu itu karena dia udah diserahin ke Tuhan Sejujurnya tapi ada. oh nah Sejujurnya ini ada. Ada. yes Jadi terus. zaman dia dulu ada pegang HP kan dia kalau dulu dia kerja karena dia lebih pegang HP dia nanti telepon berlama-lama kita lagi jalan-jalan dia telepon ada. Mm-mm. Yaitu saya cuma berdoa. Saya cuma Oke. doa dalam hati Yes. saya. Kalau dia pergi saya berdoa sama Tuhan di kamar. Saya cuma ngadunya ke Tuhan Yesus. Yang saya Mhm. lakukan cuma berdoa gitu aja sih. Ada rasa tapi dikembalikan ke Tuhan ya. Tapi Ya, memang doa itu kuasanya luar biasa ya, Bu. ya, Berdoa betul, dengan percaya, dengan yakin, tanpa ya, ada lagi yang disimpan. Rasa betul, sakit, mungkin rasa, kan pasti kan ada yang sengkring-sengkring gitu kan, ya, Bu, misalnya. hmm, Tapi Ibu betul, serahin ke Tuhan ya. iya, iya. Saya benar. Oke. Saya itu kalau ditanya sampai sekarang ini suami saya, anak saya dua, itu kalau ngomong, pih, mami itu kalau ngomong enak loh. Ya cuma kita hanya cuma perkatakan yang positif kan.
Nanti kalau mereka bilang, ini nanti gini-gini, percayalah, Tuhan Yesus akan tolong kita. Mhm. Jangan khawatir. Ya saya cuma perkatakan firman Tuhan gitu loh. Mhm. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya kan. Mhm. Maka keajaiban selalu terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Kalau Wow. ditanya, wah, kalau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus tuh rasanya pengen nangis. Kita Ya, tuh bisa nanti prosesnya berdua, panjang sih. kita tuh nanti bisa berdua ya di mobil ya Indi. Mhm. Dia nanti nyetir menuju ke kantor gitu ya. Mhm. Tiba-tiba nanti kita bicara kebaikan Tuhan, kita berdua bisa nangis di mobil. Mhm. Nangisnya bukan nangis sedih, tapi ya ampun Ya, Tuhan tuh memang baik banget gitu. Nanti kalau sangat kita lihat luar biasa. anak-anak kita bisa nangis berdua, melihat betapa anak-anak tuh luar biasa Tuhan pelihara gitu loh. Aduh. Sebenarnya prosesnya Mhm. panjang sih. Prosesnya Iya. panjang. Memang kami berdua ini bersyukur. Kami boleh boleh apa ya? eh, ada kesempatan untuk berharap dan bergantung hanya pada Mhm. Tuhan. Ya kan? Ya memang kadang-kadang istri saya suka, jadi saya ini kan orang orang laki kan yang kerja. Jadi Mhm. kalau mau ngomong itu, kalau dibilang ini, siapa yang lebih dari pemenang itu istri memang benar. Pemenang itu memang benar. Karena istri saya ini dari dulu ya, dia nggak pernah istilahnya apa ya, tambatan. Mhm. Tapi nek di yang enek duit kok. Dia bilang ini enak karena buat dia 2.000 di dompet itu duit. Ya Ini benar juga belajar nih toh. Bu, belajar sesuatu nih dari Bu Yani nih ya. Enggak. Tapi Hanya di otak disebutnya saya uang ya. Iya, iya, iya. otak saya sebagai suami kan saya tahu ini akan kepikiran deh. Nah, dari Mhm. proses itu sampai saya katakan tadi gini, ternyata memang Tuhan itu enggak pernah istilahnya gini, dia enggak tahu apa proses hidup kita tahu. Jadi saya katakan gini, ketika saya ada di Sidoarjo, selama 2 tahun saya kembali ke Semarang, saya nggak pernah berani kontak teman-teman saya. Teman-teman dalam tanda kutip teman, karena lingkungan nakal saya kan di Semarang. Mhm. Tapi saya tidak pernah berani kontak mereka dan saya benar-benar menghilang dari mereka. Jadi Mhm. kadang-kadang saya pulang 1-2 hari, nanti ada beberapa sahabat yang benar-benar sahabat sama saya hanya telepon ketika saya sudah mau balik, mau Mhm. balik ke situ. Kita bilang, lu kok nggak ngomong? Saya bilang, enggak lah, saya cuma ngabarin saya mau pulang. Karena apa? Kalau saya kontak mereka lagi, mereka ngumpul. Mhm. Dan kebetulan memang secara nggak tahu Tuhan kasih saya talenta, ketika saya ngumpul sama teman-teman, saya menjadi orang yang mencairkan suasana. Mhm. Nah, di situ saya baru ngerti, oh kenapa pada waktu saya memutuskan keluar dan kerja, saya memilihnya Jawa Timur, bukan Jawa Tengah. Itu Tuhan sudah atur. Ya kan, sampai Mhm. prosesnya kemudian 2008 kami pindah ke Jakarta. Memang tidak selamanya selalu akan smooth. Ya, Mhm. saya ngalami Betul, jatuh juga dari betul. proses dari Jakarta. Saya akan pindah ke Bandung. Nah, ini ada satu satu peristiwa yang lucu juga nih. Ini ada kaitannya. Jadi nanti Good Family mesti lihat ini. Ketika kita sudah mengalami dari satu kemenangan, jangan pernah berpikir bahwa iblis itu give up. Ya. Enggak, Nggak pernah nyerah dia ya, ya. tidak pernah menyerah. Nah, suatu ketika begini. 2008 saya pindah di Jakarta. Ya, kemudian saya tinggal di daerah BSD. Selesai nih jalan bagus. Anak-anak saya pindah. Saya ada di kontrak rumah di satu tempat, satu klaster. Nah, tiba-tiba di setahun kemudian ya, teman saya, sahabat saya, kontak saya, dia bilang ini, Rob, sorry, saya terpaksa kasih nomor kamu kepada si cewek itu. Hmm. Karena sudah putus kan, Mhm. dari 2001 sampai 2009. Putus. Dia bilang ini, nah gimana sih kok mau kasih? Dia bilang ini aku nggak tahan, aku diteror.
Nah, suatu ketika karena dia sudah ngomong gitu, saya bingung kan. Saya setiap kali ada nomor tidak dikenal, selalu saya suruh anak saya angkat. Yang ini pokoknya begitu cewek bilang nggak kenal. Tapi kan namanya manusia, tiba-tiba kelolosan saya yang angkat. Gitu saya yang angkat, dia panggil saya dengan panggilan yang sudah biasa dan saya tahu yang panggil itu cuma dia. Wih, udah gini saya kaget. Tapi saya di sana ngomong gini, ngapain lu telepon? Enggak gini-gini. Aku dengar jadi pendeta. Iya. Aku bilang gini, udah nggak usah telepon lagi. Terus dia bilang ya udah basa-basi kan. Dia nanya, kamu tinggal di mana? Saya sebutin alamat saya. Saya begonya saya sebut. Dia bilang ini, saya tinggal di sini. Dia bilang ini, hah? Yang serius? Saya bilang ini, kenapa? Dan tahu nggak ini? Rumah dia belakang rumah kontrakan saya. Gila nggak? Waduh, sejak saat itu saya stres. Tapi akhirnya saya bilang ini, oke, saya tahu rumahmu. Kalau sampai kamu hubungin lagi, saya bawa istri saya ketemu kamu. Saya bilang gitu. Dan dia bilang, jangan, nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau, jangan pernah kontak saya. Tahu kan, mulai saat itu saya stres. Jadi saya bingung antara ini gimana, bayangin ya kan, belakang rumah. Dan saya waktu itu, saya ketemu Pak RT, saya ajak kumpul Pak RT, kalau malam minggu bapak-bapak kumpul dong. Kumpulnya di mana itu ada gazebo. Gazebo ternyata depan rumahnya dia. Dari sejak itu saya nggak pernah muncul lagi ke Pak RT. Nah, ini yang saya dengar. Ternyata iblis itu nggak berhenti. Ini hal sepele. Coba waktu itu saya bilang. Tapi di situ saya ngomong, saya bingung. Saya antara ngomong gitu, saya konsultasi dengan gembala saya yang di Jakarta. Saya bilang gimana? Gembala saya bilang ini, jangan cerita deh. Jangan cerita karena situasinya sudah berbeda. Dan dia bilang ini, kamu doa. Nah, di dalam doa saya, istri saya tahunya saya stres pekerjaan. Tapi yang bikin saya belum stres, cerita waktu itu, berarti nggak cerita ke ibu. Saya tidak cerita. Kemudian saya dalam keselanjutannya saya Tuhan gimana ya ini? Singkat cerita, tiba-tiba ada satu perusahaan yang saya memang di perusahaan ini sudah mulai nggak situasi nggak enak. Kemudian saya adalah Tuhan gimana caranya? Tiba-tiba ada satu perusahaan yang mau hire saya. Dan akhirnya singkat cerita saya ngomong sama dan saya mundur dan perusahaan yang hire saya itu ada di Bandung. Nah ternyata memang itu jalannya Tuhan. Jadi akhirnya saya keluar dari perusahaan ini saya di hire. Saya baru cerita hal ini sama istri saya 2016. Wow. Semarang. Betul ya? Di Semarang. Di Semarang. Saya baru cerita. Setelah menang ya Pak? Setelah menang baru cerita? Iya. Jadi saya nurut sama gembala saya. Nah, ketika itu terjadi, saya pikir wah luar biasa. Itu Tuhan itu ngatur semuanya. Jadi mulai sampai saya harus bekerja di mana, saya nggak ngerti juga kan kenapa Jawa Timur. Rupanya Tuhan mau angkat. Jadi kami berdua kalau ngomong tanah Kanaan kami ada di mana ya Sidoarjo, itulah tanah Kanaan. Kanaannya di Sidoarjo. Ini luar biasa. Bu Robi, saya ke Ibu lagi, ke Bu Yani lagi. Ibu ada doa-doa spesifik yang Ibu rasa jawab ketika menghadapi situasi sulit atau hal-hal yang tidak terduga itu nggak sih Bu? Kalau doa khusus sih kayaknya enggak ya. Saya kalau doa sih kayak orang normal aja sih. Maksudnya ya Tuhan Yesus berkati kami. Terus kalau ada masalah Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasihkan pertolongan. Kayaknya saya kalau doa sih saya itu doa paling simpel sebenarnya. Saya doa yang enggak yang ribet-ribet, enggak yang minta-minta apa gitu loh. Cuma memang ya Tuhan lihat balik lagi bukan hanya cuma cara kita berdoa sebenarnya kan. Tuhan juga melihat hati kita. Tuhan juga melihat
kelakuan kita gitu loh sebenarnya. Kalau menurut saya sih seperti Iya, itu sih. betul. Tapi memang bukan berarti keluarga kami tidak ada masalah, selesai masalah, enggak ya. Kami ngalami, saya kalau ditanya, saya ngalami, hampir semua saya ngalami. Saya ngalami yang namanya rumah tangga tadi. Saya Mhm, ngalami yang namanya keuangan. Kami pernah terlibat dalam hutang. Saya pernah ngalami eh, sakit, mhm, keluarga. Jadi hampir semua Tuhan izinkan dan saya tidak pernah marah sama Tuhan. Saya tidak pernah ngeluh sama Tuhan, tapi yang saya ucapkan adalah saya mengucap syukur. Kalau mhm, Tuhan izinkan kami ngalami semua itu supaya kami bisa naik level. mhm. Kedua, ya kalau kami mau jadi berkat, ya kami lebih enak ya karena kami ngalami apa yang bukan cuma ngomong gitu loh, tapi kami ngalami sebenarnya. Tapi kembali lagi yang tadi Pak Rebi ngomong, segala sesuatu itu harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Termasuk yang kayak mungkin para suami, para istri harus mengaku ke Mhm. pasangan masing-masing pun ya harus pimpinan Roh Kudus. Nggak semua orang bisa apa yang Robi lakukan, nggak bisa semua orang bisa lakukan karena balik lagi Tuhan persiapkan seperti apa gitu aja sih. Kapasitas sama kekuatannya berbeda ya. Saya Ya, nangkepnya, betul. kenapa Bapak nggak bilang, Pak Robi nggak sampein ke Ibu karena Pak Robi sudah tahu respon terbaik yang untuk menghadapi ngetrit Betul. apa namanya si wanita itu kan. Jadi kalau Betul. sudah cukup kuat, tidak perlu suggest Betul. dari hamba Tuhan atau dari gembalanya juga cukup baik ya. Jadi Ya, berbeda betul. situasinya seperti itu. Betul, Oke, betul, betul. baik. Pak Robi, pelajaran terbesar yang Pak Robi dapatkan dari kebaikan Tuhan. Mungkin kalau saya bilang nggak cuma di saat-saat sulit, saat-saat yang sangat mendesak, saat-saat yang tidak terduga mungkin. Pak Robi silahkan. Saya dari perjalanan ini saya cuma belajar satu hal gitu. Tuhan Hmm. kita ini setia, yaitu ya dan amin. Jadi kalau mau ngomong jujur ini saya nggak pernah berdoa minta. Mhm. Jadi saya berdoanya itu mengucap syukur karena apa yang saya alami itu sudah lebih membuktikan bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Gitu. Mhm. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Jadi ketika saya bergantung pada Tuhan, ketika saya bergantung sama Tuhan, rasanya Tuhan itu nggak perlu kita klaim loh. Ya. Kita nggak perlu ngeklaim. Mhm. Jadi ketika saya ngalami di Jawa Timur, kemudian di Jakarta sampai kami pindah ke Bandung, itu saya belajarnya di setiap masalah itu ketika kita hadapkan kepada Tuhan, Tuhan selalu kasih jalan keluar. Masalahnya kadang-kadang kita ini mencoba untuk mensutradarai sendiri. Mhm. Ya. Misalnya ketemu dengan satu peristiwa ini, kita langsung aduh, kita nggak Mhm. bisa ini. Kita sudah langsung ngomong gitu. Tapi Mhm. justru dari perjalanan ini saya belajarnya gini, oh ternyata setiap kali ada masalah, Tuhan itu bisa bikin jalan keluar. Tuhan tungguin responnya kita. Mhm. Kita mau merespon apa, ya kan? Kemudian pengalaman-pengalaman satu hal yang saya juga mau ingatkan teman-teman gini. Kami ini nggak pinter-pinter amat cara mendidik anak. Tapi ketika kita lihat kami Mhm. sekarang ini, kami luar biasa kami bersyukur. Jadi Mhm. kayak gini, setiap kali peristiwa emosional yang kami alami tentang Tuhan, meskipun anak kami masih kecil, kami ajak cerita, ini loh Tuhan tolong, ini loh Tuhan tolong. Kami cuma seperti itu aja. Dan setiap kali kami punya pertolongan Tuhan, anak kami selalu kami lihat. Nah di situ makanya saya istilahnya apa ya, matang tidak pengalaman dengan Tuhan ini tergantung diri kita masing-masing. Ya, itu family kalau kalian mengalami Tuhan, ingat selalu. Jadi itu kayak kayak apa ya? Kayak kalau ada masalah sekarang saya lebih tenang. Mhm. Meskipun tetap kepikiran, tapi kepikirannya nggak sampai stres gitu. Karena saya yakin Tuhan nanti pasti buka jalan.
tetapi ada usaha. Jadi saya kalau menggambarkan kan gini, ketika kayak kita lagi setir mobil, atau ketika saya setir mobil kan, Mhm. ketika saya setir itu kan ada jalur kanan dan jalur kiri. Ketika saya ada di jalur kanan, tiba-tiba jalur kanan lebih berhenti, Mhm. ternyata jalur jalan terus, betul kan? Nah, Iya. ketika sampai di sana, ternyata mobil di depan saya mau belok. Nah, ketika mobil kanan saya mau belok, itu seolah-olah perjalanan. Nah, ketika perjalanan stuck ini tergantung kita kan. Ada orang yang tipenya tunggu deh Mhm. sampai mobil lewat baru dia jalan meskipun yang kiri kosong. Mhm. Tapi ada tipe orang yang kiri kosong, dia langsung melakukan sesuatu, bertindak Mhm. sesuatu, dia berpikir ke kiri langsung lewat. Sehingga masalah itu akan lewat lebih cepat. Nah, saya berpikir seperti itu. Ketika Mhm. saya ngalami itu kayak Roh Kudus ngomong nih, hidupmu tuh kayak gitu. Mhm. Ada masalah, pasti masalah ini akan lewat, tapi Mhm. tinggal kita yang mau gimana. Nah, Mhm. pola ini nggak disamakan setiap orang, Iya, masing-masing harus sendiri betul. seperti itu. Ya, makanya kalau sekarang bilang ngomong gini, wah perpuluhan itu nggak perlu. Ya, Mhm. saya nggak akan bilang hal itu karena saya sudah ngalami, saya bayar Ya. perpuluhan, Tuhan kasih mujizat kok. Orang Mhm. mau ngomong kayak gitu, saya nggak ada urusan, saya nggak akan tergoyahkan gitu kan. Iya. Terus ketika dibunyi, oh ojo jaluk ampun, saya bilang nggak bisa. Pengampunan itu penting. Mhm. Justru pengampunan dari orang yang terdekat kita itu yang paling penting, ya kan? Anak-anak kita. Nah, dulu kami punya satu kebiasaan, meskipun anak-anak masih kecil, setiap periodik lah kita selalu adakan rekonsiliasi. Mhm. Karena kadang-kadang kita ini sebagai orang tua bertindak, ternyata tindakan kita ambil, keputusan yang kita ambil itu menyakiti hati anak-anak. Mhm. Nah, dan itu, wah itu kalau diceritakan panjang nih, bisa 2 hari ini. Tapi dari Tapi segi bagus tuh ngomongin family itu memang pasti jadi sesuatu yang next harus sih ada sequelnya ya Pak. ya, Boleh, boleh. betul. Untuk keluarga, Saya boleh. belajar, Iya, iya, saya sequel ya. belajar Mm-mm. bahwa saya mulai saat itu saya tidak pernah mengandalkan manusia. Mhm. Saya hanya mau bergantung sama Tuhan. Even termasuk ketika kami pindah dari Bandung ke Semarang pun, sebenarnya saya waktu itu ngomong sama istri saya kok kepingin masuk ke pelayanan lebih lagi ya. Jadi saya bilang nggak apa-apa, ambil aja. Jadi akhirnya saya pindah ke Semarang Mhm. dengan konsekuensi tanpa gaji, saya jalani di situ, sehingga akhirnya proses saya bisa dapat sampai sekarang. Mhm. Amin. Ya, ternyata ketika kan kita fokus mikirkan bukan untuk kepentingan sendiri, kita mikirin untuk pelayanan, untuk tolong orang, untuk Tuhan, segala kemuliaan Tuhan itu pelihara. Dan kami kalau Amin. berdua, kadang-kadang kalau kami berdua punya kebaikan Tuhan sampai nangis itu, karena kami merasa gini, ketika 2012 sampai sekarang, mungkin secara penghasilan lebih kecil. Mhm. Freeze Bapak ya. Putus. Mhm. Freeze aja sih. Bu Yani mungkin teruskan sedikit. Iya. Jadi yang oke itu Pak Robi udah tuh. Iya, Lanjut. tadi agak freeze Pak. Ya, Agak putus tadi. Putus, putus. Mungkin disambung dikit Pak. Yang ya, terakhir, jadi yang terakhir. Air. ya, terakhir jadi ternyata gini, ketika kita hidup ngandalin Tuhan, mungkin secara penghasilan kita nggak lebih gede dari yang. Mhm. Ya, di situ saya belajar tentang hartamu dimakan lengan. Ya, kami alami itu. Mhm. Tapi sekarang secara income dan lain-lain kami nggak lebih besar, tetapi secara kualitas hidup Ya. kami nggak pernah turun dari yang sebelumnya, bahkan semakin hari itu. Bahkan gembala saya selalu ngomong gini, kalau ngeliatin Robi ini hidupmu itu benar-benar penuh kasih karunia. Dia bilang Ya. puji Tuhan, memang benar karena kami ini nothing, tapi Tuhan bikin jadi santri. Ya karena kami benar-benar. Wow. Itu aja ini Yes. pelajarannya. Pelajarannya luar biasa.
Kalau ibu ini deh, gimana cara ibu mengingatkan diri sendiri tentang kebaikan Tuhan waktu menghadapi banyak tantangan hidup? Karena kan memang sekali lagi ya, hidup kita nggak pernah berhenti bertemu dengan tantangan, pasti level up. Kesulitannya, Ya. tingkat kesulitannya tuh kayak kita main game. Di level sekian makin berat gitu ya kalau kita Ya. level up. Kalau Bu Yani mungkin punya, kalau pinjam bahasa anak sekarang tuh life hack. Kayak gimana sih cara ibu eh, mengingatkan diri sendiri untuk mengingat bahwa Tuhan itu sudah melakukan banyak hal. Kalau ibu seperti apa? eh Ya, saya cuma kalau untuk mengingatkan semua kebaikan Tuhan itu ya cuma mengucap syukur sih. Nah, yang membuat saya makin kok Tuhan tuh baik banget. Ya saya lihat lihat yang sekarang gitu loh. Mm, mm, Lihat yang sekarang kehidupan kami sekarang, kehidupan mm, saya zaman saya masih di Palembang, Tuhan mm, angkat saya menikah, lalu saya ada di Semarang sekarang dan saya bisa menikmati semua, bisa jalan-jalan. Itu mengingatkan saya betapa Tuhan Yesus itu baik. Dan saya percaya sampai saat ini kalau sampai ada sesuatu yang terjadi pun, saya percaya Tuhan izinkan. Tuhan mm, izinkan itu untuk kami ngalami, untuk kami naik level. mm. Itu aja sih yang saya selalu ingat. Pasti, tapi saya ingat Tuhan pasti akan tolong. Ya. Cuma proses yang harus kami jalani. Nah, prosesnya itu harus seperti apa? Ya jangan mengeluh. Jangan. Jalani, ngucap syukur, bahwa Mm, Tuhan pasti akan tolong. ya. Kalau terus yang dilakukan apa ya? Nangis. Kalau pengen nangis ya nangis. Kadang saya lihat YouTube, lihat pujian, ya saya kepengen nangis ya nangis. Kan Ya. tidak dilarang untuk kita Ya. nangis, nangis Betul. yang artinya Tuhan tolong, ya nggak apa-apa. Mhm. Tapi Syukur bisa nangis saya ya Bu, percaya. karena Hah? nggak bisa nangis itu nggak enak. Iya Masih asik betul makanya. bisa nangis. Kalau sudah nangis kan, apalagi kalau nggak ada orang kan nangis itu kan enak banget gitu loh. Iya, karena nggak bisa nangis itu sangat tidak enak Betul, gitu kan. Itu tuh, betul, aduh, betul. nggak bisa nangis tuh rasanya tuh nggak tahu rasanya nggak enak pakai banget gitu Beda, kan. beda kan. Kalau kita nangis tuh rasanya beban Iya, itu terangkat gitu loh. syukur. Dan saya percaya banget sih Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih kita, maka segala sesuatu Tuhan akan tolong kita. Men. Itu sih. Orang nonton Korea aja nangis kok ya, Nangis. apalagi ingat cerita apa cintanya Tuhan. Iya, iya betul. Cerita yang dibuat orang aja bisa bikin nangis, Bisa apalagi nangis cerita kan ya. cintanya Nah, Tuhan dalam jangan hidup salah kita. loh. Kalau kita nonton, itu pun kan kita akan berkata untuk diri, Pelajaran. ya ampun, ternyata Tuhan Yesus tuh baik banget ya sama aku gitu loh. Walaupun itu di Iya, film loh ya, tapi iya, ya ampun ternyata Tuhan Yesus tuh baik banget sama itu aja sih yang kalau saya ngomong iya, Tuhan Yesus tuh baik ya ternyata ya sama aku. iya. Ada pasti ada apa namanya pesan-pesan moral yang ditangkap ya Bu ya Ya, betul, di setiap betul. film itu ya. Oke. Ya. Dan kalau pelajaran Bu, jadi kelewat pertanyaannya. Pelajaran terbesar dari setiap peristiwa sampai dengan detik ini karena Ibu selalu memandang sesuatu kan di akhir cerita sampai detik ini. Pelajarannya ya. Ter- Pelajarannya tuh yang kayak apa ya pelajaran? Hati kalau Bapak tadi Ya, kan pengampunan udah pasti, ketaatan udah pasti kan. Jadi yang kalau dipegang saya adalah perintah Tuhan. Mm. Kalau saya cuma dua, mengucap syukur dan selalu happy. Mhm, oke. Pelajaran yang saya Bersyukur terima dengan pokoknya sukacita ya. mengucap syukur dan selalu sukacita. Itu aja sih. Ya, Saya nggak urusan orang mau ngomong ya sudah ngucap syukur, sukacita. ya. Itu buat saya itu pasti menyenangkan Tuhan Yesus kok. Tuhan Yes. kita. Menggambarkan siapa bapaknya ya, Bu. Ucap Betul, syukur dan betul. sukacita. Ya, Oke. Yes. Ini kita masih ada satu pertanyaan terakhir. Em, apa pesan Pak Robi untuk yang ingin disampaikan ya kepada pendengar yang mungkin ngerasa masih jauh dari Tuhan, bahkan sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan karena sedang mendeskripsikan kebaikan Tuhan itu dengan pikirannya sendiri kan. Kita kan betul. sebenarnya nggak boleh mendeskripsikan Tuhan itu baik tuh kalau Tuhan begini gitu kan. Sementara Tuhan punya sesuatu yang lain tentang definisi kebaikan. Betul. Mungkin punya pesan. Uh, saya cuma pesan buat kudus family
ketika kita mengikut Yesus, selalu jaga motivasi. Ya. Karena motivasi hati itu menjadi dasar. Ya. Dan ketika kita punya motivasi yang lebih, Yes. kita percaya dalam kekristenan itu kan bukan agama, tetapi itu gaya hidup. Ya. Jadi Kudus Family jangan hanya menjadi orang Kristen, tapi yang tidak pernah mengalami itu. Hiduplah selalu mengalami itu. Bagaimana untuk mengalami itu? Ya biarkan setiap persoalan itu Tuhan hadir. Ya. Kalau ketika ada persoalan, kamu selesaikan sendiri, ya kamu merasa nggak ada Tuhan. Memang orang ngomong gini gampang, tapi saya pernah ngalami nggak ada uang, saya pernah ngalami tentang ekonomi, tapi di situ segala kemampuan saya, segala usaha manusia tidak membuat hasil yang bagus. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, akhirnya semua itu selesai. Ketika itu semua selesai, saya merasakan bahwa oh ya ternyata semua persoalan ketika kita bawa kepada Tuhan, ketika dalam perjalanan hidup ini kita selalu mengalami Tuhan, kita nggak pernah digoyangkan dengan pendeta A ngomong gini, pendeta B ngomong gini, berita di luar seperti ini. Bahkan ketika orang bilang kalau dunia ini lagi resesi, ya kita jangan mengaminkan itu. Ya. Biar dunia resesi, kita tetap resesi kan. Jadi Betul. istilahnya persoalan memang betul 2025, oh kalau dibilang betul. Ya, saya ada satu hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang apa yang real terjadi, itu kalau kita ikutin, itu akan membuat ya kita terperangkap di situ. Tetapi yang real terjadi, kita harus mengatasinya dengan spiritual. Jadi seperti keadaannya seperti ini, tapi kita punya Tuhan, Tuhan yang membuat kita bebas dari keadaan. Ya, Kudus Family, jadi mungkin kita sama mempercayai Tuhan yang sama, tetapi jangan biarkan kepercayaan kepada Tuhan yang sama itu hanya sebagai sebagai formalitas saja, tapi terlibatlah kepada Tuhan dengan Tuhan yang kamu percaya. Karena itu ngalami Tuhan. Ketika kamu ngalami Tuhan, kamu akan menjadi berkat juga untuk orang lain. Karena ketika ada masalah, ya ternyata selesai. Ya pesan saya itu aja sih. Jadi hiduplah selalu ngalami Tuhan. Oke, baik. Bu Yani ada lagi sukacita dan bersyukur. Mengucap syukur, ya. Baik, Jun Soli, itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Maafkan mungkin teknologi ya dari segi gangguan, tapi saya percaya dari kisah ini Anda dapatkan sesuatu. Ada insight, ada kekuatan, ya kita bisa belajar dari setiap story, ada kasih Tuhan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan ya. So finally saya Indi. Saya Rodi. Saya Yani. Untuk Good News FM, bisa lingin for you at 94.9 Good News FM, good news for the family. God bless.